Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Sedih banget ya pandeminya belum berakhir juga. Semoga kita selalu kuat, selalu sehat sampai nanti pandeminya benar-benar berakhir. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke guys, kasus yang mau aku bahas kali ini dijuluki sebagai honey trap murder. Nah, dari julukannya aja tuh pasti kalian udah bisa nebak kalau kasus ini ya berhubungan dengan jebakan yang manis, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang sebagai honor killing sih ya, atau membunuh demi kehormatan. Walaupun lagi-lagi menurut aku nggak ada hormat-hormatnya sama sekali ya dalam kasus pembunuhan kayak begini. Tapi biasanya honor killing itu kan korbannya perempuan nih. Kali ini, di kasus ini korbannya itu laki-laki guys. Kasusnya ini terjadi di London, tapi orang-orang yang terlibat dalam kasus ini berasal dari India, teman-teman. Nah, jadi gimana sih cerita lengkapnya? Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas. Kasusnya terjadi pada tahun 2011 teman-teman di sebuah daerah yang ada di London, Inggris bernama Blackheath. Jadi ceritanya pada tanggal 26 Februari 2011 itu ada seorang petugas polisi yang lagi patroli aja tuh di daerah sana. Sekitar jam setengah 2 pagi dia ngelihat kok ada banyak banget asap dari satu daerah terpencil yang ada di sana. Disamperin lah ya sama petugas itu dan ternyata sampai di tempatnya itu ada mobil yang sedang terbakar guys. Langsunglah dia panggil petugas bantuan dan pemadam kebakaran juga dipanggil. Setelah apinya padam, diperiksakan langsung sama polisi tuh mobilnya. Mereka juga bingung dan pengen tahu kenapa sih kok sampai ada orang yang membakar mobil di sini gitu loh. Mobilnya sih memang udah lumayan terbakar parah, tapi nggak sampai hancur banget gitu ya guys. Jadi polisi juga masih bisa tahu kalau itu adalah mobil sedan merek Mercedes berwarna biru. Dan yang bikin mereka makin kaget lagi nih teman-teman, ternyata pas dibuka bagasi mobilnya, di dalamnya itu ada jasad manusia. Dari yang tadinya mereka pikir ini cuma kasus perusakan biasa aja, berubahlah jadi kemungkinan kasus pembunuhan. Kepolisian lokal pun langsung menyerahkan kasus ini ke detektif yang khusus menangani kasus-kasus pembunuhan. Tim investigasi dibentuk dan mereka mulai melakukan penyelidikan. Pertama-tama pastinya mereka tuh harus cari tahu dulu identitas dari jasad tersebut. Tapi sayangnya ya, walaupun memang tubuh korban itu nggak bener-bener hancur total, tapi memang keadaannya sudah sangat parah dan mengerikan ya teman-teman. Nggak memungkinkan sama sekali bisa diidentifikasi cuma dengan melihat aja, karena memang bentuknya udah ya sudah nggak seperti aslinya lagi gitu. Baju apa yang dia pakai pun udah nggak bisa kelihatan, sama sekali nggak ada kartu identitas atau tanda pengenal apapun di dalam mobil, di dalam bagasi atau di sekitar lokasi kejadian. Yang petugas bisa tahu kalau korban itu pada saat ditemukan posisi badannya itu seperti rada membungkuk dan tangan juga kakinya itu memang kelihatan diikat gitu sebelum terbakar itu. Saat itu petugas masih belum tahu kan identitas korbannya dan mereka masih menunggu hasil dari tim forensik teman-teman. Tapi sementara itu untungnya plat nomor mobil yang terbakar itu walaupun memang udah ikutan kebakar cuma masih bisa kebaca gitu guys. Diperiksa lah ya nomor plat mobil tersebut dan ternyata mobil itu milik seorang wanita bernama Amandeep Singh. Alamat rumah wanita ini ada di daerah Bexley Heath. Itu nggak begitu jauh dari lokasi mobil tersebut terbakar, sekitar 12 km. Kalau perjalanan naik mobil tuh ya cuma sekitar 15 menit aja guys. Sekitar jam 4 pagi petugas langsung datang ke rumah Amandeep Singh ini. Sampai di sana mereka dibukain sama Amandeep dan juga ibunya. Dan petugas bilang ya, nanya gitu sama Amandeep, "Halo, kamu tahu mobil kamu, Mercedes kamu yang berwarna biru itu ada di mana? Boleh kami melihat?" gitu ya. Terus kata Amandeepnya,
oh maaf Pak, mobil saya itu semalam dipinjam sama abang saya, tapi sampai sekarang abang saya belum pulang juga ke rumah. Tugas bisa lihat ya dari ekspresinya Amandip dan sang ibu kalau mereka berdua itu bener-bener bingung dan cemas juga gitu loh. Ya bisa kebayang sih, jam 4 pagi tiba-tiba ada detektif yang datang ke rumah terus nanyain mobilnya gitu, pasti dipikir udah macem-macem, aduh ada apa nih. Polisi kasih tahu ya pelan-pelan sama Amandip Singh dan ibunya, kami menemukan mobil Mercedes berwarna biru milik kamu, tapi mobilnya itu sudah terbakar. Terus nggak lama polisi bilang lagi, dan kami juga menemukan jasad di dalam bagasinya. Semakin panik lah ya Amandip dan ibunya, karena yang pakai mobil itu terakhir kan abangnya, dan abangnya juga belum pulang-pulang, dia coba hubungin pun nggak bisa. Jadi saat itu pastinya polisi sudah ada kecurigaan kalau jasad yang ditemukan di dalam bagasi mobil itu adalah jasad abangnya Amandip yang memakai mobil itu semalam. Tapi untuk lebih memastikan lagi, petugas ambil sikat gigi dan rambut yang ada di sisir abangnya Amandip Singh itu teman-teman, dibawa ke lab mau dicocokkan DNA-nya dengan jasad tersebut. Dan ternyata hasilnya cocok teman-teman. Bisa dipastikan kalau jasad yang ditemukan di dalam bagasi mobil itu adalah abangnya Amandip Singh yang baru berumur 21 tahun bernama Gagandip Singh. Pastinya ini berita yang menyedihkan banget, apalagi setelah hasil autopsinya keluar, ternyata ada pukulan benda tumpul di bagian kepalanya Gagandip Singh. Dan pada saat dia terbakar di dalam mobil itu, dia masih dalam keadaan hidup teman-teman. Jadi dia meninggal karena sesak nafas. Aduh, bener-bener cara meninggal yang sadis dan mengerikan banget ya guys. Mulailah dari situ polisi mencari tahu kehidupannya Gagandip Singh lebih dalam lagi. Ini kira-kira kenapa ya kok dia bisa sampai mengalami hal separah ini? Siapa yang tega melakukan ini sama dia? Gagandip Singh atau yang biasa dipanggil Gagan oleh keluarganya lahir dari pasangan suami istri asal Punjab, India yang bernama Tajinder dan Charanjit Singh. Gagan punya satu adik perempuan yang umurnya 3 tahun lebih muda dari dia yang bernama Amandip tadi itu guys. Gagan dan Amandip infonya mereka itu memang deket banget, dan menurut Amandip Gagan itu adalah orang yang dewasa banget. Jadi memang dia itu bisa dibilang menjadi panutan banget ya buat adiknya Amandip. Jadi Gagan selalu melindungi adiknya, selalu sayang, selalu bersikap lembut, bersikap baik ke adiknya. Dari Punjab itu mereka sekeluarga pindah ke Inggris, dan di sana mereka mendirikan sebuah agen tenaga kerja yang sukses berat teman-teman, dan ini pastinya membuat mereka hidup sangat-sangat berkecukupan. Gagan pun anak yang rajin, cerdas, kreatif, prestasinya di sekolah cemerlang banget. Bukan cuma di bidang akademis, tapi prestasinya di luar akademis kayak di ekstrakurikuler itu juga bagus banget guys. Bahkan di sosial dia juga ikut berbagai macam organisasi yang positif pastinya. Pokoknya anak muda yang teladan banget deh teman-teman. Orang tuanya ya bangga banget sama dia. Dari masih muda pun Gagandip ini udah mulai diajarin berbisnis sama orang tuanya. Dia sering ikut sama orang tuanya untuk mengurus segala macam tentang bisnis. Jadi ya dia sering ngelihat orang tuanya bekerja dan diajarin juga lah beberapa hal tentang bisnis gitu sama orang tuanya. Saat Gagan berumur 17 tahun, dia dan keluarganya pergi nih ke India. Mereka kayak mau liburan, ayahnya juga sekalian ngurusin bisnis di sana. Tapi pada saat itu, Gagan jadi semakin religius. Dia memutuskan untuk dibaptis menjadi penganut Sikh. Para penganut Sikh percaya kalau manusia itu harus natural, teman-teman. Gak boleh merubah apapun dalam dirinya. Jadi benar-benar harus sama seperti bagaimana Tuhan menurunkan mereka ke bumi. Semenjak saat itu pun, Gagan gak pernah potong rambutnya guys. Jadi bakal dimasukin ke dalam turban gitu. Dia pakai turban di kepalanya. Dan karena Gagan ini adalah orang yang sangat-sangat berkomitmen, dia udah mutusin untuk jadi penganut Sikh, dan dia jadi penganut Sikh yang taat. Sayangnya pada tahun 2009 ada satu tragedi mengerikan yang bisa dibilang lumayan menghancurkan keluarga ini guys. Tahun 2009 itu mereka sekeluarga berkunjung lagi kan ke India karena ayahnya Gagandip ini ada urusan. Charanjit sang ayah mau berinvestasi dengan membeli
properti yang ada di Punjab, India, teman-teman. Nah, terus ada salah satu temennya Charanjit ini yang nawarin gitu ke dia, kamu mau beli properti ya di Punjab, sini transfer aja uangnya ke aku biar aku yang cariin propertinya, nanti aku cariin yang bagus, yang lokasinya strategis, pokoknya yang harga jualnya nanti tuh bakalan bagus gitu ya. Pokoknya kamu tahu beres aja deh, aku yang urusin semuanya. Dan Charanjit setuju ditransfer uangnya ke temen yang berprofesi sebagai akuntan itu. Akhirnya udah kan, tapi ternyata si akuntan ini beli properti tersebut bukan atas nama Charanjit, tapi atas nama dia sendiri, guys. Makanya di tahun 2009 itu Charanjit dan keluarganya datang ke India. Charanjit tuh sekalian mau nemuin temen akuntannya itu, terus mau nanyain, udah deh gini aja deh, sini dokumennya semua untuk properti itu kasihin ke aku. Tapi pada saat Charanjit minta begini, temen akuntannya itu bukannya ngasih, dia justru marah dan dia udah menyewa seseorang untuk menembak Charanjit, guys, dan Charanjit meninggal dunia. Pastinya kematian Charanjit ini benar-benar membuat istri dan anak-anaknya terpukul, apalagi bener-bener nggak disangka gitu ya, bukannya yang sakit, tapi tiba-tiba bahkan ibunya Gagandip yang bernama Tajinder pas denger kalau suaminya itu meninggal, dia langsung kena serangan jantung, guys. Kasihan banget ya, dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Gagandip yang saat itu baru berusia 19 tahun, masih muda banget ya teman-teman, tapi dia nggak ada pilihan lain selain terjun ke dalam bisnis ayahnya, menggantikan ayahnya mengurus semua bisnis itu. Karena memang ibunya Gagandip, dia mengaku kalau memang nggak begitu ngerti dengan bisnis tersebut. Dan luar biasanya, guys, walaupun Gagandip masih muda banget, tapi dia bisa dengan baik ngurusin bisnis turunan ayahnya ini. Bisnisnya tuh semakin berkembang pas dipegang sama Gagan. Bahkan selain mengurus bisnis itu, dia juga buka bisnis yang baru, guys. Jadi dia tuh buka channel TV baru yang bernama Sik TV. Di umur 21 tahun Gagandip sudah menjadi seorang jutawan, guys. Di urusan sosial seperti biasanya, Gagandip juga nggak kalah bersinar. Dia ikut dalam berbagai macam organisasi sosial. Dia juga nggak tanggung-tanggung membantu orang-orang yang ada di sekelilingnya yang lagi butuh, pasti dia bantu. Entah yang lagi butuh uang, entah yang lagi butuh pekerjaan gitu. Pokoknya apapun yang bisa dia lakukan, dia pasti lakukan untuk membantu orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terutama yang paling banget semangat dia mau bantu adalah anak-anak muda di komunitas Sikh yang ada di sana. Dan karena Gagandip ini sukses di usia yang muda, dia penganut Sikh yang taat, pastinya ya dia ini jadi inspirasi, dia jadi panutan oleh banyak anak muda di komunitas Sikh. Dia sangat dihormati lah teman-teman. Termasuk salah satu pemuda yang bernama Harvinder Shoker, umurnya 1 tahun lebih muda dari Gagandip. Mereka pertama kali ketemu di kuil Sikh setempat, mereka kenalan dan mulai dari situ ya mulai deket, jadi temenan tuh, guys. Suatu hari Harvinder sambil sedih, dia cerita kan sama Gagandip, aduh gimana ya aku dengan penampilan aku yang seperti ini, aku pakai turban, aku punya jenggot begini, aku jadi susah loh dapat pekerjaan gitu. Dan Gagandip mendengar temannya gitu ya ngomong kayak gini, dia nggak bisa tinggal diam, guys. Dia langsung berusaha untuk membantu, dicariin lah kerja buat Harvinder Shoker, dan dapet tuh. Harvinder dapat kerjaan sebagai tukang listrik di kuil setempat. Semenjak itu hubungan mereka jadi semakin dekat, dari yang cuma temenan biasa sampai jadi kayak sahabatan banget ya teman-teman. Harvinder ini juga sering datang ke rumah Gagandip, nginep di sana selama beberapa hari, atau mungkin nanti Gagandipnya yang main ke rumahnya Harvinder. Nah, nggak lama kemudian muncul juga lah seorang wanita dalam kehidupan dua orang sahabat ini yang bernama Mandil Mahil, umurnya 19 tahun. Dia adalah wanita yang cantik, menarik. Dia calon dokter, teman-teman, karena pada saat itu Mandil Mahil sedang belajar di sekolah kedokteran. Dia dikenal sebagai anak muda yang baik, pelajar yang baik, cerdas, pokoknya nggak pernah ada masalah besar. Ya kelihatannya sih kayak punya masa depan yang cerah lah ke depannya, teman-teman. Mandil Mahil itu lebih duluan kenal sama Harvinder. Bahkan Harvinder ini naksir berat dengan Mandil, guys. Walaupun memang mereka nggak pacaran, karena Mandil nggak mau gitu punya hubungan lebih dari teman dengan Harvinder. Walaupun Harvinder ini udah berkali-kali ungkapin perasaannya, berkali-kali bilang pengen punya hubungan asmara gitu ya sama Mandil. Dan
Mandil pun walaupun begitu dia nggak menjauhi Harvinder juga, dia masih tetap ngasih seperti harapan gitu ya ke Harvinder. Dia sering minta tolong sama Harvinder untuk melakukan hal-hal tertentu. Jadi Harvinder pun mau aja, karena seperti yang aku bilang, dia itu kayak dapat harapan dari Mandil seolah-olah suatu saat ya dia bakalan bisa memiliki Mandil, guys. Terus suatu hari Gagandip dan Harvinder menghadiri sebuah festival Sikh yang ada di sana, dan Mandil Mahil juga datang ke sana. Di saat itulah Mandil pertama kali bertemu dengan Gagandip, dan pas pertama kali ketemu itu ya, Gagandip tuh langsung kayak tertarik banget sama Mandil, karena Mandilnya memang cantik ya teman-teman, dan Gagandip merasa kayaknya wah ini tipe aku banget gitu ya. Langsung lah dideketin, diajak ngobrol segala macam sama Gagandip. Dan setelah festival itu selesai, Gagandip langsung kirim friend request di Facebooknya Mandil Mahil, diterima. Dan setelah mereka temenan di Facebook itu, mereka sering chat-chatan. Hubungan mereka tuh jadi semakin dekat, semakin dekat. Gagandip mulai percaya sama Mandil, jadi ya dia juga semakin terbuka. Dia suka ceritain hal-hal masalah dalam hidupnya, entah masalah keluarga, entah masalah bisnis. Dan bisa dibilang saat itu Mandil Mahil menjadi satu sosok yang penting juga dalam hidupnya Gagandip. Karena setelah kehilangan ayahnya, dengan adanya Mandil itu berasa ada support secara emosional gitu loh. Tapi Tajinder, ibunya Gagandip, dia itu nggak suka sama Mandil. Dia bilang sama anaknya, "Hei Gagan, kamu hati-hati deh sama perempuan itu. Ibu nggak suka sama dia. Ibu kayaknya punya feeling gak enak gitu sama dia. Mending kamu jauhin deh, jangan buang-buang waktu sama perempuan macam itu. Dia datang ke kuil, tapi dia juga datang ke klub, dia minum-minum. Nggak bener deh itu perempuan," kata ibunya Gagandip tuh guys. Kayak udah peringatin anaknya ya. Apalagi Mandil Mahil itu memang belum dibaptis secara resmi menjadi penganut Sikh, teman-teman. Jadi menurut ibunya, udahlah Gagan, kamu jangan serius-serius ya sama itu cewek. Dan setiap kali dibilang gitu sama ibunya, Gagandip cuma jawab, "Iya bu, tenang aja, dia sih cuma teman aku doang. Hubungan kami cuma sebatas teman aja kok." Dan pastinya di sisi lain, kedekatannya Gagandip dan Mandil ini membuat Harvinder lumayan cemburu, teman-teman. Karena kan dia duluan yang kenal, dia duluan yang ngedeketin Mandil, tapi kok bisa-bisanya Mandil jadi lebih deket dan kayak lebih kasih tanggapan buat Gagandip. Tapi ya dia juga nggak bisa berbuat apa-apa, dan dia cuma kayak kesel-kesel gitu aja. Nah, pada akhir tahun 2010 ada satu insiden nih, teman-teman. Jadi mungkin karena Gagandip ini udah ngerasa dekat sama Mandil, dan Mandil juga udah kayak memberi lampu hijau gitu ya ke dia untuk hubungan yang lebih serius, dan Gagandip ini berani ambil tindakan yang lebih serius. Gagandip berusaha untuk bermesraan dengan Mandil, dan reaksinya Mandil ya dia marah besar gitu. Dia langsung bilang, "Kenapa kamu kayak mau ngelecehin aku lah," segala macam. Dia marah besar deh pokoknya. Dan Gagandip ya nggak menyangka ini, makanya dia langsung minta maaf sama Mandil. Dia langsung minta maaf, "Oh maafin aku," segala macam. Sampai dia juga setelah itu kan mereka udah ke rumah masing-masing gitu ya. Tapi Gagandip ini masih terus aja kirim pesan ke Mandil yang isinya minta maaf. Dia coba telepon Mandil untuk ngomong minta maaf, dia sama sekali nggak bermaksud untuk segala macam hal yang negatif gitu. Dia menyesal banget katanya, teman-teman. Soalnya memang di dalam komunitas Sikh punya hubungan asmara atau bermesraan gitu ya dengan pasangan sebelum menikah itu benar-benar hal yang sangat tabu, bisa dibilang memalukan dan hina, guys. Bisa mencoreng nama baik mereka gitu, teman-teman. Makanya pada saat kejadian itu, entah Gagandip ataupun Mandil, nggak ada satupun dari mereka yang cerita ke orang-orang. Mereka cuma ya udah renggang dan menjauh aja. Sejak saat itu sampai 6 bulan kemudian mereka sama sekali nggak pernah ketemu lagi. Sampai akhirnya di bulan Februari 2011, Mandil kirim pesan ke Gagandip dan bilang mau ketemuan. Tanggal 25 Februari Gagandip bilang ke keluarganya kalau dia mau pergi keluar, tapi dia nggak ngomong secara spesifik kemana dia mau pergi gitu. Dan karena saat itu mobilnya lagi rusak, makanya dia pinjem mobil sedan adik perempuannya yang bernama Amandip tadi tuh, teman-teman. Jam 7 malam dia pergi dari rumah. Ibunya sempat nanya, "Gagan, kamu mau pulang jam berapa?" Dan dia bilang, "Mungkin agak malam, Mam."
Tapi semenjak itu, Gagandip udah nggak pernah pulang lagi ke rumah. Tim investigasi bisa tahu dari rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi mobil itu terbakar. Pada saat mobilnya mulai terbakar, kelihatan tuh di rekaman CCTV tersebut kalau ada seorang pria yang lari dari tempat kejadian. Walaupun saat itu nggak bisa kelihatan sama sekali ya itu mukanya seperti apa, karena kan keadaannya juga gelap. Yang pasti pria ini memakai turban juga guys. Jadi kemungkinan ya dia juga penganut Sikh. Dan di jalan-jalan yang ada di sana itu kan memang dipasangin alat pelacak otomatis untuk plat nomor mobil, teman-teman. Jadi dari situ polisi bisa tahu pada malam kejadian Gagandip bawa mobil adiknya tuh kemana aja. Dan ternyata dari rumahnya yang berlokasi di Bexley Heath itu, Gagandip membawa mobilnya sampai ke area Brighton. Di perjalanan itu dia sempat berhenti di sebuah supermarket, terekam juga di CCTV supermarket tersebut. Di rumah Amandip juga nggak tinggal diam. Dia hubungin satu persatu teman abangnya untuk cari tahu gitu ya. Barangkali aja ada dari mereka yang tahu pada malam kejadian itu Gagandip pergi kemana sih. Dan bener aja guys, Amandip mendapatkan informasi yang menurut aku ini penting banget ya. Jadi ada salah satu temennya bilang sama Amandip, "Oh, abang kamu tuh semalam bilang dia mau ketemuan sama Mandil Mahil." Aku udah sempet bilang loh sama dia, "Jangan, kamu kan udah lama banget gak ketemu sama dia. Kamu gak tahu ya dia sekarang kayak apa, mungkin dia ada niat apa segala macam." Tapi Gagandip merasa nggak ada yang harus dikhawatirkan, jadi ya dia tetap pergi untuk menemui Mandil. Dan kalian tahu nggak Mandil Mahil itu tinggalnya di kota apa? Di kota Brighton, teman-teman. Amandip pun langsung mutusin untuk telepon Mandil. Diangkat tuh teleponnya. Terus Amandip nanya, "Mandil, kamu tahu abang aku ada di mana? Apa dia sempat datang ke sana nemuin kamu?" Dan Mandil jawabnya, "Enggak kok, dia nggak kesini. Aku nggak tahu dia ada di mana." Amandip ngomong lagi kan, "Tapi aku dapat info kalau dia semalam itu pergi ke rumah kamu." Dan Mandil jawab dengan beda lagi nih teman-teman. Dia bilang, "Oh iya, semalam memang sih dia kesini, tapi nggak sampai masuk ke apartemenku, dia cuma di luar doang." Dikasih tau lah ya sama Amandip semua informasi yang dia dapat ini ke polisi. Dan polisi mulai melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Dan ternyata mereka bisa tahu kalau di malam kejadian terakhir kali Gagandip terlihat dalam keadaan hidup itu memang di depan apartemennya Mandil Mahil yang ada di kota Brighton itu guys. Kan ada CCTV juga tuh teman-teman di area jalan sana yang menghadap ke depan apartemennya Mandil. Di situ bisa terlihat kalau Gagandip sampai di depan apartemen Mandil itu sekitar jam 11 malam. Dia masuk ke dalam dan 20 menit kemudian salah satu tetangga ada yang melihat hal janggal. Jadi si tetangga ini bilang sama polisi, "Pak, di malam kejadian itu ya, saya kan lagi ngelihat keluar jendela dan itu saya ngelihat ada dua orang pria yang keluar dari apartemennya Mandil. Mereka itu bawa satu kantong yang besar banget, saya nggak tahu apa isinya, tapi menurut saya itu aneh aja. Terus dimasukin ke dalam bagasi mobil gitu." Nah karena si tetangga ini berpikir kok ini aneh ya kayaknya, dicatat tuh teman-teman sama dia nomor plat mobil tersebut. Dan ternyata nomornya itu sama dengan nomor plat mobil milik Amandip. Dari rekaman CCTV yang ada di stasiun kereta Brighton, polisi juga bisa melihat kalau sore hari itu Mandil menyambut dua orang pria yang datang dari area Blackheath. Jadi di rekaman itu dua pria ini turun dari kereta, udah ditunggu nih sama Mandil, teman-teman. Dan dua pria tersebut adalah yang pertama Harvinder Shocker dan yang kedua adalah temannya Harvinder Shocker yang bernama Darren Peters. Petugas langsung datang ke apartemen Mandil, udah bawa surat izin penggeledahan. Dan di apartemen itu Mandil kan nggak tinggal sendirian ya teman-teman. Ada beberapa siswa kedokteran lain juga yang tinggal bareng sama Mandil. Nah petugas nanya kan sama teman-temannya Mandil ini, nggak ada yang tahu dia di mana. Di dalam kamarnya pun Mandil nggak ada guys. Petugas mulai melakukan pencarian untuk Mandil Mahil. Selain itu mereka juga periksa kamarnya Mandil. Dan di dalam kamar Mandil itu memang agak berantakan. Jadi seperti terjadi perlawanan ya di dalam sana. Terus ada satu tripod kamera yang dipercaya oleh petugas kalau itu adalah senjata yang digunakan untuk memukul kepalanya Gagandip, karena memang itu sesuai dengan luka yang ada di kepalanya Gagandip.
Spray dan duvet cover di kamar Mandil juga baru guys. Bahkan nota pembeliannya tuh masih ada di dalam kamar itu tertanggal 26 Februari. Selagi petugas masih mencari Mandil Mahil, tapi mereka berhasil menangkap Harvinder Schocker dan juga Darren Peters. Mereka berdua ini langsung dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Di rumah Darren, petugas menemukan 1 kaleng bensin dan ternyata Darren ini juga ketahuan memakai kartu debit milik Gagandip untuk menarik sejumlah uang. Dari semua bukti-bukti yang petugas temuin, mereka udah yakin nih kalau pelaku pembunuhan pada Gagandip adalah Harvinder, Darren, dan Mandil. Dan mereka juga yakin kalau pembunuhannya ini sudah direncanakan dengan matang. Tapi saat itu mereka masih belum berhasil menemukan Mandil Mahil ya guys. Dan petugas juga masih bingung sama motifnya. Motifnya apa nih? Tapi setelah petugas tanya-tanya dengan teman satu apartemennya Mandil, akhirnya mereka bisa tahu nih, oh kemungkinan besar ya itu tuh motifnya. Menurut salah satu teman dekatnya Mandil, Mandil itu kesel banget sama Gagandip. Dia masih menyimpan rasa dendam gitu ya sama Gagandip karena Gagandip itu sempat melakukan percobaan pemerkosaan ke dia. Inilah yang diceritain Mandil ke temennya ya guys. Jadi Mandil ini pengen banget kasih pelajaran untuk Gagandip biar dia kapok gitu. Dan gak lama setelah itu akhirnya petugas berhasil menemukan Mandil Mahil juga. Dia dibawa ke kantor polisi, diinterogasi, ditangkap ya atas tuduhan pembunuhan pada Gagandip Singh. Menurut tim investigasi, kronologi kejadiannya itu seperti ini teman-teman. Di malam kejadian, Mandil ngajakin Gagan untuk ketemuan. Dia bilang, Gagan yuk datang dong ke apartemen aku, kita ngobrol baik-baik, kita omongin baik-baik masalah kita yang kemarin. Gagan setuju, dia datanglah ke kota Brighton, ke apartemennya Mandil untuk ngobrolin tentang hal ini niatnya. Tapi yang Gagan gak tahu kalau Mandil itu udah punya rencana untuk balas dendam, untuk kasih dia pelajaran karena kemarin itu sempat berusaha memperkosa Mandil. Dan siapa lagi orang yang lebih tepat dimintain bantuan sama Mandil selain pria yang tergila-gila sama dia, yaitu Harvinder Schocker. Harvinder dengar cerita dari Mandil ya dia langsung ikutan kesel, apalagi sebelumnya kan dia emang cemburu banget ya sama Gagandip karena kok bisa dia lebih deket sama Mandil gitu. Jadi pas Mandil minta bantuan Harvinder untuk balas dendam ke Gagandip, ya kalian bisa bayangin sendiri ya, semangat banget dia. Harvinder ajak salah satu temennya yang bernama Darren Peters tadi. Nah, sore hari di tanggal 25 Februari mereka datanglah ke apartemennya Mandil. Mereka bertiga tuh, Mandil, Harvinder, dan Darren ngobrol-ngobrol dulu sambil nungguin Gagandip datang. Pada saat menunggu itu, ya mereka sudah mempersiapkan semuanya. Harvinder dan Darren buka baju mereka dan pakai sarung tangan berwarna hitam. Jadi ya itu udah kelihatan banget ya mereka emang udah berencana melakukan kekerasan. Jadi kalau misalkan nanti ada darah yang terciprat nggak kena ke baju mereka dan sidik jari mereka juga nggak bisa ketahuan karena udah pakai sarung tangan. Mandil juga di malam kejadian itu bilang sama teman-temannya, kalian jangan deket-deketin kamar aku ya. Untuk informasi tambahan nih teman-teman, jadi kamarnya Mandil itu ada di area basement. Makanya Mandil bilang sama teman-temannya, kalian jangan masuk ke area basement dulu. Setelah Gagandip datang, dia masuk ke dalam kamar Mandil. Di sana dia udah ditungguin ya sama Harvinder dan Darren dan dia langsung diserang oleh mereka berdua habis-habisan selama 20 menit teman-teman. Dan terakhir kepalanya Gagandip itu dipukul pakai tripod kamera milik Mandil. Setelah Gagan pingsan, dibungkus tubuhnya pakai kantong yang besar gitu, dibawa keluar, dimasukin ke bagasi mobil. Harvinder yang nyetir mobilnya, Darren duduk di kursi penumpang bagian depan, sedangkan Mandil ya tetap nunggu di apartemen aja. Mungkin dia kayak ngeberesin tempat kejadian tadi ya guys. Harvinder dan Darren berkendara ke area Blackheath untuk membakar mobil tersebut. Tapi di perjalanan sebelum sampai sana mereka beli bensin dulu beberapa kaleng dan mereka juga mengikat kaki dan tangannya Gagandip menggunakan kabel teman-teman. Setelah sampai di area Blackheath, di area yang terpencil itu, mereka tuangin bensinnya ke mobil, ke area bagasi, ke tubuhnya Gagandip juga dan mereka langsung bakar semua itu. Dan sekali lagi saat itu Gagandip masih dalam keadaan hidup teman-teman. Jadi dia disiramin bensin pun masih dalam keadaan hidup guys. Aduh, nggak ngebayangin ya yang harus dia laluin di saat-saat terakhir hidupnya. Dia harus ngelihat sahabatnya, orang yang dianggap sahabat, orang yang dia udah bantuin gitu ya untuk punya kehidupan lebih baik. Tapi justru orang itu yang mengakhiri hidupnya guys. Kalian bayangin nggak sih? Dan setelah itu kaki dan tangannya diikat, dia nggak bisa berbuat apa-apa.
Aduh, parah banget sih. Setelah melakukan itu semua, Harvinder dan Darren pulang ke rumah. Sampai di rumah, Harvinder itu langsung nelfon Mandil. Dan obrolan mereka ini berlangsung selama 80 menit, teman-teman. Jadi lumayan lama. Dan Harvinder di telepon tersebut ya kayak membanggakan apa yang sudah dia lakukan. Harvinder juga ngomong, aku rela ya masuk penjara puluhan tahun untuk kamu, Mandil. Jadi itu kayak bukti cintanya dia ke Mandil. Aduh gila, ini sih bener-bener baru ya, bucin parah guys. Tapi ini kayaknya udah akut ya, bucin campuran psycho. Persidangan untuk mereka bertiga dimulai pada bulan Desember 2011. Mereka semua mengaku tidak bersalah di pengadilan, tapi karena bukti-buktinya emang udah kuat banget, akhirnya mereka semua ya dinyatakan bersalah guys. Darren Peters diberikan hukuman selama 12 tahun penjara, tapi setelah hanya menjalani hukuman 6 tahun penjara, dia udah dibebasin. Harvinder diberikan hukuman selama 22 tahun penjara. Sedangkan untuk Mandil Mahil, dia nggak dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan. Dia cuma dinyatakan bersalah atas tuduhan melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan yang parah pada tubuh seseorang. Jadi dia diberikan hukuman selama 6 tahun penjara. Dan dia cuma menjalani 3 tahun masa tahanan aja, habis itu dibebaskan. Banyak banget orang yang berpikir kalau Mandil Mahil ini mendapatkan hukuman yang terlalu ringan. Dia sekarang juga kabarnya ya sudah melanjutkan hidupnya seperti biasa. Dia udah lulus sekolah, udah punya pasangan baru, menjalani kehidupan yang baru. Menurut kalian cukup nggak sih hukuman untuk Mandil Mahil ini guys? Dan adil nggak sih dia bisa menjalani kehidupan seperti biasa lagi, sedangkan dia adalah otak dari pembunuhan pada Gagandip? Pastinya ini bikin keluarga Gagandip shock berat ya teman-teman, karena Gagandip yang dikenal sebagai tulang punggung keluarga, dia yang menggantikan ayahnya sebagai kepala rumah tangga gitu. Ibu dan adiknya ya bergantung banget kan sama Gagandip ini, tapi dia malah diakhiri hidupnya oleh orang yang harusnya menyayangi dia, sahabat gitu loh, sahabat baik guys. Keluarga mengadakan pemakaman yang lumayan besar untuk Gagandip. Banyak banget orang yang hadir saat pemakaman itu, bahkan hampir semua ya orang-orang dalam komunitas Sikh yang ada di sana hadir dalam pemakaman Gagandip, teman-teman. Aduh, kasihan banget sih ibu sama adiknya, karena mereka harus kehilangan dua sosok yang sangat penting dalam hidup mereka. Yang pertama, kehilangan suami dan ayah yang baik gitu ya. Habis itu Gagandip menggantikan menjadi kepala keluarga, terus dia juga harus pergi. Semoga mereka tetap kuat, tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik ya teman-teman. Itu dia kisah kita kali ini guys. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton ceritanya sampai habis, sampai akhir. Jangan lupa komen ya, apa pendapat kalian tentang kisah kali ini guys. Aku pengen banget denger, aku pengen banget tahu. Dan untuk kalian yang udah join membership aku, sekali lagi aku mau ngucapin makasih banyak ya teman-teman. Support yang luar biasa banget. Jadi bikin aku semakin semangat gitu loh, bikin video, upload video. Dan untuk kalian yang belum ikutan membership, jangan lupa ya teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa ikutan juga. Murah aja guys, cuma Rp5.000 per bulan. Kalian bisa dapat 2 video tambahan. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan share juga video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton. Aku makin semangat juga bikin videonya. Untuk kalian yang mau request juga boleh ya teman-teman. Silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Story 92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!